saya langsung. Nah, terkait dengan pengembangan instrumen tes. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan kita pahami terkait dengan pengembangan instrumen tes. Jadi ini saya akan coba membuat bagan ya, atau alur terkait dengan apa istilahnya itu, poin-poin penting sebelum kita membuat rancangan tes, gitu ya. Nah, bagan ini, apa istilahnya itu, lebih mengarah kepada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Nah, terkait dengan kurikulum Merdeka itu nanti, hanya ada beberapa istilahnya, apa terkait dengan nama-nama. Jadi misalnya kompetensi dasar dan sebagainya itu nanti sedikit berubah ya. Cuma, eee, nanti kita masukkan dalam materi lain lah, coba di apa namanya, waktu yang lain begitu ya. Nah, kita akan coba untuk, memberikan informasi terkait dengan ini, karena di beberapa sekolah atau banyak sekolah masih menggunakan kurikulum yang 2013 meskipun yang, Merdeka sudah mulai diimplementasikan, tetapi belum banyak juga atau belum semua menerapkan. Nah, ada bagan pertama yang perlu kita ketahui, yaitu yang disebut dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar gitu ya, SKKD gitu ya. Nah, standar kompetensi itu nanti atau kompetensi dasar yang ada itu sudah ada dalam, Undang-Undang Pendidikan. Jadi artinya nanti itu Anda bisa cari di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya, nomor 20 tahun 2003, nanti bisa Anda baca dan Anda bisa melihat poin-poin apa saja yang ada di sana. Nah, dari standar kompetensi, kemudian turunannya adalah kompetensi dasar itu, dia akan di breakdown atau diturunkan itu menjadi materi pembelajaran. Nah, ada 3 materi pembelajaran, kemudian ada indikator dari pembelajaran itu sendiri, kemudian ada pengalaman belajar. Nah, dari ketiganya kemudian akan dibuat sebuah bentuk tes atau soal ya, dalam hal ini nanti disebut dengan penyusunan perangkat soal, ya. Nah, pada saat kita membuat soal itu, maka tidak serta-merta itu menjadi soal yang langsung kita praktekkan. Maka perlu sebuah bentuk tahapan yang disebut dengan telaah soal, gitu ya. Jadi, soal yang sudah kita buat, idealnya atau lazimnya itu nanti perlu di cross check terlebih dahulu, ditelaah lebih dahulu. Ya, apakah benar-benar soal ini sesuai, layak untuk bisa dipakai sebagai instrumen dalam pengambilan data misalnya terkait dengan kemampuan prestasi siswa gitu ya. Nah, kalau misalnya telaah soal itu nanti, muncul 2 hal, yang pertama soal yang dianggap baik dan soal yang tidak dianggap baik. Nah, soal yang tidak dianggap baik, maka dia nanti akan dikembalikan lagi, artinya akan direvisi, ya. Ini bagannya dia akan lari ke sini atau menunjukkan kembali kepada penyusunan perangkat soal atau rancangan soal yang dibuat. Sementara nanti soal yang sudah dianggap baik, maaf, maka nanti dia akan dilanjutkan tahapannya ya. Bentuknya apa? Yang disebut dengan uji coba. Nah, uji coba ini nanti akan melihat apakah butir-butir soal yang kita pergunakan itu sudah valid, reliable, atau cocok untuk dipergunakan. Nah, kalau misalnya ada beberapa soal yang belum sesuai, belum cocok, maka ada tahapan yang disebut dengan revisi atau penggantian. Revisi itu misalnya ketika ada beberapa item yang mungkin terlalu mudah misalnya, atau beberapa item yang terlalu sulit ya. Sehingga itu nanti belum bisa mengukur terkait dengan kemampuan siswa. Nah, ketika ada revisi, kemudian nanti dia akan diperbaiki dan uji coba lagi lazimnya gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sudah dianggap sesuai dengan apa yang didapatkan, maka soal tersebut bisa dipergunakan. Nah, untuk institusi pendidikan memang biasanya ada yang disebut dengan bank soal. Bank soal itu memang kumpulan soal-soal yang nanti akan dipersiapkan, soal-soal mana yang nanti akan dipakai gitu ya. Jadi
Pemerintah itu dulu biasanya membuat soal-soal kalau dulu ada ujian nasional begitu ya, itu soal-soal yang ada dan dibuat itu nanti menjadi bank soal. Sehingga nanti pada saat dibutuhkan maka akan dikeluarkan bank soalnya kira-kira untuk materi tertentu apa yang akan dipergunakan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa penyusunan soal itu nanti dianggap selesai. Nah, ini bahkan secara sederhana bagaimana dari awal kita membuat instrumen soal sampai kemudian dipergunakan sebagai apa istilahnya itu alat untuk menguji atau melakukan tes begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya langkah-langkah yang perlu kita lihat ya, tadi itu mungkin jabarannya atau gambarannya dari Bakan itu atau deskripsinya seperti ini. Langkah-langkah dalam pengembangan tes. Yang pertama, kita akan menentukan tujuan tes terlebih dahulu. Artinya apa? Kalau tes nanti itu berkenaan dengan yang sifatnya kognitif, maka dia nanti akan membuat tes-tes yang sifatnya benar, salah, sesuai dengan yang diharapkan. Ya, tetapi juga ada tes yang mungkin nanti bentuknya apa istilahnya itu misalnya praktek gitu ya. Itu juga nanti akan berbeda bentuknya. Nah, penentuan dari tujuan tes ini nanti akan dilakukan. Kemudian yang kedua, membuat kisi-kisi atau membuat beberapa apa istilahnya kalau kisi-kisi itu poin-poin penting yang nanti akan masuk pada pembuatan soal. Jadi contoh misalnya ketika kita akan melakukan tes di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, dari misalnya 7 kali pertemuan misalnya begitu ya, apa yang sudah disampaikan oleh guru, maka nanti akan dibuat kisi-kisi. Poin-poin apa saja yang akan dimasukkan dalam soal. Nah, itu nanti dipilih kisi-kisinya yang dianggap layak atau memenuhi terkait dengan penyusunan soal. Nah, dari situ kemudian dibuat soal. Baru kemudian dibuat apa istilahnya itu item-item pertanyaan. Nah, langkah ini sebenarnya juga nanti akan atau hampir sama ketika Anda melakukan penyusunan skripsi, ya, riset skripsi yang sifatnya itu nanti kuantitatif. Maka di sana nanti akan dibuat yang namanya kisi-kisi atau biasa disebut dengan blueprint, begitu ya. Nah, dari kisi-kisi tersebut kemudian dibuat soal. Nah, kemudian ada yang disebut dengan penelaahan soal. Ini analisis secara teoretik. Jadi contoh misalnya dari kisi-kisi yang ada kita buat soal. Misalnya dari 7 materi kita akan membuat soal 10. Maka beberapa apa istilahnya itu materi penting yang akan dimasukkan itu nanti ditulis terlebih dahulu. Disusun gitu ya. Nah, kemudian itu akan ditelaah, dilihat secara teoretik apakah soal-soal tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Artinya sesuai itu apa? Dari materinya apakah sama? Jadi misalnya ketika guru memberikan pengajaran atau pembelajaran materi pertama terkait dengan Islam, bukan Islam, maaf, apa namanya itu Arab pra-Islam. Gitu. Maka terkait dengan materi Arab pra-Islam itu harus sesuai dengan materi yang disampaikan, tidak berbeda dengan apa yang sudah disampaikan. Nah, sempat beberapa kali misalnya ada siswa-siswa itu yang menyampaikan, Pak, ini soal yang ditanyakan itu berbeda dengan yang diajarkan. Nah, itu biasanya perlu dicek kembali apakah karena guru memang membuat soal di luar itu, atau guru memang lupa, misalnya gitu, bahwa materi tersebut belum disampaikan. Nah, ini secara teoritis itu harus dicek. Makanya sebenarnya dalam pembuatan soal itu ada yang disebut dengan apa istilahnya itu orang yang mereview atau orang yang melihat bahwa secara unsur dalam pembentukan tes itu sudah sesuai. Ya. Jadi tidak hanya pada materi tesnya, bisa jadi nanti dalam penulisan dalam apa istilahnya itu bahasa penyampaian. Ya, jangan sampai nanti bahasa yang dipergunakan itu bias. Jangan sampai bahasa yang dipergunakan itu bahasa sehari-hari atau bukan bahasa formal yang memang nanti layak digunakan dalam penyusunan tes. Nah, besok kita kasih praktek nanti seperti apa sih soal-soal yang nanti bias, soal-soal yang nanti tidak layak dipakai dan sebagainya.
Nah, kemudian langkah berikutnya yang kelima adalah uji coba tes tadi itu. Seperti bahkan yang kita lihat, apa yang sudah ditulis itu nanti idealnya atau lazimnya kita tes terlebih dahulu, yang namanya dengan tes terbatas untuk menguji seberapa besar keberhasilan dari tes tersebut. Nah, kemudian analisis empirik itu berdasarkan pada jumlah atau hasil yang didapatkan. Jadi misalnya tadi uji coba tes kita lakukan kepada 30 atau 40 siswa yang nanti untuk diuji dengan itu. Oh, dari 40 ternyata mungkin prosentasenya 80% bisa mengerjakan. Sehingga soal tersebut dianggap layak dipergunakan misalnya begitu. Kita menggunakan indikatornya tertentu nanti mau 75, mau berapa silahkan. Artinya dari keberhasilan pembuatan soal tersebut. Nah, apabila ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, maka dilakukan revisi di sini ya. Jadi revisi ini nanti menjadi satu bentuk perbaikan supaya misalnya dari sisi bahasa, oh ini kok kurang pas, artinya ada kata yang membuat siswa itu tidak paham, ya misalnya begitu, itu nanti perlu direvisi. Makanya pembuatan soal itu biasanya melibatkan banyak pakar ya, pakar terkait dengan ahli dalam bidangnya, materinya, pakar dalam pembuatan instrumen pengukurannya, atau dalam hal ini ahli-ahli dalam psikometri, atau pakar juga dalam bahasa. Nah itu penting biasanya dikolaborasikan supaya membentuk istilahnya soal yang mudah dipahami, tetapi dari sisi konten dan sisi pengukuran itu nanti layak begitu ya, sesuai. Kemudian yang berikutnya perakitan tes untuk berbagai keperluan. Nah ini artinya tes-tes yang sudah dibuat itu nanti istilahnya bisa banyak untuk mengetahui kompetensi, untuk mengetahui prestasi, untuk mengetahui istilahnya itu tingkat kognitif dan sebagainya itu nanti juga akan berbeda. Nah, baru kemudian yang berikutnya adalah scoring. Bagaimana kita membuat skor pada setiap instrumen yang dibuat. Artinya, nanti kita akan mengetahui soal 1, 2, 3 itu bisa berbeda skornya. Ya, kalau misalnya kita bentuknya esai, itu juga nanti akan terlihat soal 1, 2, 3, 4, 5 misalnya gitu. Maka kadar istilahnya itu kalau kemarin kita sampaikan kesulitan soal, daya beda dan sebagainya itu nanti berpengaruh pada scoring yang akan kita lakukan atau kita buat. Kemudian yang berikutnya, identifikasi tujuan. Nah, di yang pertama tadi kita bisa lihat bahwa salah satu tujuan pembentukan tes, untuk pembuatan tes itu adalah tujuannya untuk apa? Nah, identifikasi tujuan itu merupakan langkah awal dalam pengembangan tes. Materi tes dan orientasinya disusun berdasarkan tujuan tes. Misalnya untuk tes prestasi, untuk tes seleksi, untuk tes kompetensi itu akan berbeda. Contoh misalnya Anda tes prestasi ya berkenaan dengan tes-tes yang ada di kelas misalnya yang dilakukan oleh guru. Tes seleksi misalnya ketika kita mau mendaftar ujian kalau sekarang itu namanya mahasiswa baru itu misalnya UTBK. Nah, untuk seleksi masuk ke perguruan tinggi atau tes kompetensi terkait dengan kompetensi yang dimiliki istilahnya itu hal-hal yang terkait dengan kemampuan-kemampuan kognitif atau afektif atau psikomotor itu nanti juga akan berbeda ya. Misalnya tes bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pencapaian hasil belajar siswaman. Nah, misalnya gitu. Maka di situ nanti akan dilihat tesnya itu bentuknya apa. Ya. Kalau tes prestasi maka akan diukur berkenaan dengan indikator atau panduan dalam tes tersebut. Nah, kriterianya bisa nanti menggunakan PAK atau PAN gitu ya. Berdasarkan kriteria atau berdasarkan norma. Nah, besok kita pelajari yang PAK dan PAN itu. Kemudian yang berikutnya lagi, penyusunan kisi-kisi tadi itu. Artinya kisi-kisi itu ada suatu format atau metrik yang dibuat. Jadi bentuknya biasanya tabel gitu ya. Untuk memuat informasi yang dapat dijadikan pedoman menulis bahan ajarnya atau bahan tes yang akan dilakukan. Menentukan strategi pembelajaran dan menyusun tesnya. Jadi ketika nanti ada tabel, misalnya materinya ini, kemudian aspek yang akan ditanyakan ini, indikatornya ini, soalnya ini. Biasanya 4 itu yang diprioritaskan atau yang akan dilihat. Sehingga nanti akan dilihat antara soal dengan aspek
dengan indikator dengan materi gitu ya. Atau teorinya begitu, misalnya kalau dalam pembuatan blueprint. Kemudian fungsinya untuk apa penyusunan kisi-kisi itu? Sebagai pedoman dalam penulisan pelajar dan penulisan tes. Penulis yang berbeda harus menghasilkan tes yang sama baik dari segi lingkup materi maupun tingkat kesukaran. Jadi contoh begini, ketika besok Anda mengajar misalnya di sekolah ya, Anda mengajar pendidikan agama Islam, entah nanti yang berkenaan dengan materi atau pelajaran Quran hadis, akidah, sejarah, fikih, dan sebagainya. Nah, ketika nanti ada dua guru yang mengajar pada materi yang sama atau mata pelajaran yang sama, maka idealnya dengan adanya penyusunan kisi-kisi itu nanti akan membuat soal yang tidak jauh berbeda. Artinya nanti akan apa istilahnya terlihat bahwa soal tersebut tidak jauh berbeda antara guru yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini penting supaya nanti tidak ada apa istilahnya itu, bahasanya itu apa ya namanya, ya perbedaan lah, gampangnya seperti itu ya. Jadi satu hal yang bisa nanti mengarahkan pada soal yang mempunyai kualitas yang sama itu adalah adanya kisi-kisi tersebut. Sehingga itu nanti perlu dikomunikasikan. Kemudian kompetensi keahlian itu nanti dijabarkan dalam standar kompetensi atau tadi itu. Selanjutnya standar kompetensi dijabarkan dalam kompetensi dasar atau KD, dan KD dijabarkan menjadi indikator. Nah, ini sekali lagi yang berkenaan dengan kurikulum 2013. Nanti yang kurikulum Merdeka sudah sedikit berbeda gitu ya. Nah, sama halnya pada standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar, maka kata utama dalam indikator esensial itu juga sifatnya kata kerja. Hanya skopnya atau bidangnya sama atau lebih sempit dan peringkat kognitifnya sama atau lebih rendah. Nah, artinya nanti masing-masing kompetensi itu nanti akan dilihat. Nah, contoh nanti Anda bisa lihat atau mungkin bisa searching lah misalnya RPP dengan kurikulum 2013. Nanti banyak itu misalnya di tingkat SD, SMP, SMA. Seperti apa sih? Nanti di situ akan terlihat antara standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan sebagainya. Nah, ini pengantar terkait dengan pengembangan instrumen. Artinya nanti kita akan bisa lihat bahwa salah satu yang nanti menjadi dasar pembuatan instrumen, khususnya instrumen tes, itu nanti memang perlu tahap yang agak banyak. Sehingga ini yang kadang membuat sedikit rumit dalam tanda kutip karena kita mempersiapkannya itu banyak ya. Tidak sekedar kita langsung membuat soal, karena nanti terkait soal itu harus disesuaikan dengan beberapa tadi panduan ya, terkait dengan nanti tujuannya, terkait dengan apa namanya pembuatan kisi-kisinya dan sebagainya. Bahkan nanti secara lebih detail akan dilihat lagi bagaimana daya beda antara soal satu dengan yang lain, bagaimana tingkat kesukarannya, ya, bagaimana nanti kita membuat guessing atau soal-soal yang istilahnya soal-soal yang nanti bisa bukan guessing apa distractor, jadi soal-soal yang nanti bisa membuat siswa itu menjawab sesuatu hal yang seolah-olah sama jawabannya gitu ya, atau yang disebut dengan pengecoh, soal-soal pengecoh. Baik, ini untuk yang pengembangan instrumen tes. Sementara ini diri, silakan yang mau ada komentar, pertanyaan, kira-kira.